Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah menunggu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa terhindar dari musibah dan apa yang kita pelajari bisa masuk ke dalam pemahaman kalian dan bisa digunakan di kesempatan waktu saat kalian membutuhkan ilmu pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum itu kalian isi absennya. Nanti Bapak akan kasih absen pembelajaran Bapak dan kalian isi absen yang telah disiapkan oleh sekolah, gitu ya. Oke. Pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang KD 3.3 tentang memahami proses routing. Hanya KD 3.3, untuk KD 4.3 nanti di pertemuan selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi proses routing dengan benar. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengidentifikasi atau menjelaskan atau memahami apa sih, bagaimana sih proses routing itu dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dari proses yang akan dilakukan dengan baik. Maaf ya, ini proses routing yang akan dilakukan dengan baik. Jadi menganalisis dulu proses routingnya seperti apa sih, yang baik itu yang nanti kita akan praktekkan di materi selanjutnya. Apakah routingnya itu routing statis, routing dinamis, apa menggunakan routing RIP atau menggunakan routing BGP dan sebagainya. Itu tujuan pembelajaran sekarang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu routing. Di sini dijelaskan, routing adalah proses routing mengatur bagaimana sebuah paket data dikirim dari sebuah komputer yang adalah anggota dari sebuah network, kemudian diteruskan melalui router ke router sehingga sampai kepada tujuannya, yaitu komputer lain yang berada di jaringan network yang berbeda. Routing itu terjadi atau dibutuhkan ketika tujuannya berada di jaringan network yang berbeda. Jadi kalau masih satu network, itu proses routing tidak dilakukan. Tapi kalau sudah keluar dari network itu sendiri saat pengiriman, itu routing dibutuhkan, gitu ya. Penjelasan sederhananya seperti ini. Bapak akan coba buka aplikasi Google Map. Bapak akan coba buka aplikasi Google Map-nya. Ini Bapak udah screencast HP Bapak. Bapak akan coba, mudah-mudahan bisa. Mana ya? Google Map-nya sih mana ya? Oh, ini nih. Google Map. Biar lebih asik, kita landscape-kan posisinya. Oke. Nah, jadi ya, sekarang Bapak akan berada di Bandung dulu ya. Bandung. Semoga saja ada paketannya. Oke. Nah, kita tunggu. Maaf ya, karena ini paketan apa, jadi koneksinya sedikit jelek. Maklum, numpang. Ini Bapak lagi pembuatan video tidak di sekolah, jadi mungkin nanti saat penguploadannya ada di sekolah. Oke, mencari rute terbaik. Nah, proses ini kalau kita ibaratkan ini proses routing ya, mencari rute terbaik. Ini mana ya?
Oke, sambil menunggu. Nah, jadi kalau routing itu contoh Bapak berada di Banjarsari, kemudian Bapak akan berangkat ke SMK Tunas Harapan. Maka rutenya yang akan dilalui itu pertama rute jalan utama, yaitu melalui Sindanghayu, Cawitali, itu rute yang pertama. Yang kedua melalui rute Cimentek, dari Banjarsari lurus terus masuk ke Cimentek, keluar lagi di Pengarengan dan lurus melalui jalan jalan utama lagi. Terus yang kedua ada yang melalui jalur Pangandaran, dari Sindanghayu lurus ke arah Pangandaran, lalu belok ke arah Cirapuan dan keluar di Sindang Asih ya, kayaknya dari sana. Ya, keluar rute menuju ke jalan utama seperti itu. Jadi routing itu pemilihan rute. Jadi sistem sudah menyediakan rute-rutenya yang akan dilalui saat kita pengiriman paket data, ya seperti itu. Karena paket internetnya sedikit agak terganggu, jadi kita ibaratkan seperti itu saja ya. Nah, itu proses routingnya. Jadi pemilihan jalurnya, siapa yang menyediakan jalur. Nah, kalau kita berbicara siapa yang menyediakan jalur, itu kita sebagai administratornya. Jadi kita yang menginputkannya. Dari Tunas Harapan pengen ke Banjarsari, itu ada jalan pertama melalui jalan protokol utama, jalan besar, maka kita inputkan jalan pertama, jalan yang digunakan satu, jalan utama, itu kan melalui jalan protokol utama. Yang kedua melalui mana? Bisa melalui Bantar Dawa, kita muter. Nah, kita inputkan di sana jalan kedua melalui Bantar Dawa, kemana? Nah, ke sana gitu kan. Yang ketiga bisa melalui mana? Menganti, mau ke Banjarsari, dari Tunas Harapan mau ke Banjarsari bisa melalui Menganti. Itu bisa, maka inputkan nomor 3 jalan ke Banjarsari melalui Menganti, seperti itu. Itu kita yang menginputkannya ya sebagai administrator gitu. Lalu bagaimana sih kalau di jaringan itu sendiri? Nah, ini kan sudah dijelaskan ya tadi. Proses routing itu dilakukan apabila data yang dikirim itu komputer yang berada di jaringan network yang berbeda gitu ya. Jadi kalau masih satu network itu proses routing itu tidak dilakukan. Tapi kalau di luar network itu atau networknya berbeda, itu proses routingnya dilakukan. Oke, kita lihat. Nah, ini IP-nya. Ini kita sederhanakan. Di sini server, sini klien. Nah, ini sudah ada IP-nya. Ini sudah ada IP-nya. Ini sudah ada. Kalau kita melihat seperti ini ada berapa network? Ada 3. Yang pertama kelompok 1 yang ini ya, network yang pertama, terus network yang kedua yang ini, kemudian network yang ketiga yang ini ya. Ada 3 buah network. Makanya kalau dari klien 2 pengen komunikasi dengan klien 1, itu proses routing tidak dilakukan. Yang penting IP address-nya memenuhi standar untuk berkomunikasi, yaitu satu kelas, satu segmen ya, dengan hostnya yang berbeda, itu kan 2 dan 3 itu bisa berkomunikasi. Nah, ini juga sama, berarti klien 1, klien 2 bisa berkomunikasi dengan router 1. Tapi kalau ketika klien 1 pengen komunikasi dengan router 2, karena berbeda networknya, nanti kita akan pelajari network itu seperti apa, dan mencari network itu bagaimana, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena ini beda, 192.168.10.1, yang ini 181.16.17.1, itu kan berbeda ya. Kalau ini sama 192.168.10, ini sama 192.168.10, 192.168.10. Ini masih bisa berkomunikasi. Yang penting
hostnya berbeda, host ID-nya berbeda, itu bisa berkomunikasi. Tapi kalau yang ini tidak, makanya dari klien 1 ke router 2 itu dibutuhkan proses routing karena networknya yang berbeda. Apalagi ke sini ya, ini juga proses routing seperti itu. Gampangan ya, sederhananya seperti itu. Jadi kalau ditanya di bagian router 1 siapa saja yang bisa berkomunikasi dengan router 2, siapa aja? Router 1 ya hanya router 1. PC1 tidak bisa. Kenapa? Karena si IP-nya ini berbeda ya, networknya berbeda. Oke. Itu gampangan ya? Gampang. Itu sederhananya. Oke, prosesnya bagaimana, Pak? Contoh prosesnya. Ini anggaplah kita sudah dilakukan proses routing. Dari klien 1, ini kan cuma satu jalur ya, nanti kalau lebih dari 2 jalur itu akan berbeda. Dari klien 1 akan berkomunikasi dengan server 1, maka klien 1 akan mengirimkan ke switch, oleh switch dikirimkan ke router 1. Oleh router 1 dicari apakah jalan IP 191.181.16.17.1 itu menuju ke 193.10.20.2. Dia akan cari, oh ya lewat sini, maka ini akan ke sini. Dia keluar dari sini, keluar dari IP ini, masuk ke IP 181.16.17.2. Nah ini cari. Lalu nanti dia akan cari lagi, apakah IP 193.10.20.1 itu menuju ke 193.10.20.2. Kalau iya, dia akan diarahkan ke sini. Lalu sampailah di sini. Nah, ketika sampai, si server ini akan merespon. Dia akan kirim ulang sinyal, masuk ke sini, keluar, masuk lagi, dan dikirim ke sini. Paket sudah diterima. Nah, itu prosesnya 1 kali ping. Itu seperti prosesnya. Dari pesan keluar dari klien, kemudian sampai di tujuan, oleh tujuan dia akan balas bahwa paketnya sudah diterima, kirim. Nah, itu 1 kali ping. Itu. Kemudian kalau dari klien 1 ke klien 2 itu tidak melalui proses routing, maka dia akan langsung klien 1 dia kirim ke sini dan kemudian berkomunikasi ke sini. Ya, itu langsung. Tapi kalau melewati network yang berbeda, itu terjadi proses routing ya. Seperti itu penjelasannya tentang proses routing. Nah ini seharusnya pertemuan kedua, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja biar pertemuan selanjutnya kita bisa mencoba menganalisis, masuk ke KD keterampilannya. KD keterampilan itu tadi nih, mengkaji jenis-jenis routing, mengkaji ya. Nah, routing itu ada dua ya. Yang pertama ada routing statis, yang kedua ada routing dinamis. Nah, routing statis, routing yang dikonfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus route statis jika terjadi perubahan topologi. Nah, jadi routing statis itu kita harus menginputkan secara manual. Secara manualnya. Jadi tidak otomatis. Ketika jalannya dirubah, nah itu jalan yang dirubah itu harus dihapus, kemudian ditambahkan jalan yang baru gitu. Itu routing statis. Routing dinamis, routing yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Nah, kalau routing dinamis itu konfigurasinya dilakukan secara otomatis ya. Jadi ketika ada perubahan jalan, maka si router itu akan melakukan routing terhadap perubahan jalur. Contoh, dari Tunas Harapan menuju Cawitali, ternyata di jalur utama itu di
Pinong itu diblok karena ada perbaikan jalan, dialihkan melalui jalur mana. Nah, itu routing akan mengarahkan secara langsung, jadi nggak usah kita merubah, tapi akan mengarahkan secara langsung ke jalur yang sudah tersedia. Itu routing dinamis seperti itu. Nah, routing statis itu kan mengkonfigurasi atau menginputkan atau mengenalkan gitu kan. Kalau routing statis itu yang harus dikenalkan atau yang harus inputkan jalur-jalurnya adalah jalur ini yang routing statis ya, jalur yang tidak terhubung secara langsung. Nih contoh, proses routing itu dilakukan di router ya, tidak bisa di switch, apalagi di end device komputer atau server itu tidak bisa. Itu hanya kalau proses routing di end device itu hanya untuk si server mengakses keluar ya, itu hanya server saja untuk bisa keluar. Tapi kalau di pemilihan jalur itu di routing itu dilakukan di router gitu. Nah, routing statis adalah mengenalkan atau mengkonfigurasi network atau jalur yang tidak terhubung secara langsung, itu routing statis. Berarti router 1 itu akan meroutingkan atau mengenalkan network yang tidak terhubung secara langsung. Nah, kalau ke sini ini ya, ini terhubung secara langsung kan, ini langsung ada kabel. Kalau ke sini ke IP ini, network yang ini itu terhubung secara langsung, maka router 1 tidak perlu meroutingkan network yang ini karena sudah terhubung secara langsung. Yang harus diroutingkan adalah yang tidak terhubung secara langsung. Nah, yang ini, network yang ini, jaringan yang ini. Jaringan yang ini tidak terhubung secara langsung, dia terhalang oleh router 2, maka routing ini yang harus dikenalkan atau yang harus dimasukkan konfigurasinya atau mengenalkan jalurnya gitu kan. Untuk masuk ke network ini ya, network address atau jalur ini dari router 1 itu harus masuk ke router 2. Nah, di sini pintu masuknya itu, proses masuknya itu yang ini masuk, ini kan keluar ya dari router 1 pengen menuju ke network ini atau jalur ini, maka dari router 1 keluar melalui IP ini, kemudian masuk melalui IP ini. Nah, jalur masuk yang pertama, ini kan yang pertama ya, di sini ini menjadi pintu masuknya, bahasanya gateway-nya. Maka R1 gateway-nya adalah 181.16.17.2 dengan tujuan 193.10.20.1 atau 193.10.20.2. Ini gateway-nya, pintu masuknya. Nah, itu ketika ke sini nggak usah, soalnya ini masih satu network, itu tidak dibutuhkan routing tuh. Nah, di router 2 dimana sih proses routingnya kemana saja? Ke network ini atau ke jalur ini sudah terhubung secara langsung, ini juga sudah terhubung secara langsung. Jadi yang harus diroutingkan adalah yang ini, network ya, yang harus diroutingkan networknya. Nah, network yang ini atau jalur kelompok yang ini. Maka DR2 akan mengenalkan 192.16.10.1 melalui pintu masuk 181.16.17.1. Nah, seperti itu. Itu proses routing statis. Nah, sekarang routing dinamis. Routing dinamis, routing yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Oke, jadi secara otomatis. Nah, contoh ini menggunakan routing dinamis. Kalau routing dinamis, dia hanya mengenal network atau jalur-jalur yang terhubung secara langsung. Dia tidak perlu mengenal network jalur-jalur yang
tidak terhubung secara langsung. Ini routing dinamis. Maka routing dinamis itu yang harus diroutingkan ini network ini 192.168.10.1. Kalian cari networknya nanti. Yang kedua ini 181.16.17.1. Dia cari networknya berapa, lalu kita inputkan, hanya itu saja. Di luar itu ini akan otomatis masuk nanti ke router 1 tabelnya, yang nanti ketika di sini ada lagi network, ini akan otomatis. Ketika nanti di sini tambahkan lagi network atau jalur lagi, ini akan otomatis masuk ke router 1. Ke sini ada lagi network lagi, ini akan otomatis. Nah, itu routing dinamis. Kalau routing statis, ketika di sini ada lagi, maka ini kan tidak terhubung ya, maka network ini harus dimasukkan, dikenalkan, diroutingkan di router 1. Seperti itu. Itu penjelasan tentang proses routing ya. Mungkin seperti itu yang Bapak bisa jelaskan. Kalau ada pertanyaan, Bapak tunggu komentarnya di Classroom. Kemudian kalau ada yang masih penasaran, silakan didiskusikan di Classroomnya. Dari Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.